Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya sifat santuy di dalam menyikapi berbagai hal. Apakah dikira dulu Dzurriyyah Wali Songo dikatakan sebagai muhibbin, dikatakan nasabnya dinafikan, Dzurriyyah Wali Songo diragukan keberadaannya, apakah tidak sakit? Sakit, sakitnya tuh di sini. Ya nelongso, tapi mau gimana lagi ya? Kami ya tetap santai saja. Artinya menyikapi berbagai hal ya jangan berlebihan. Saya juga melihat kemudian ketika muncul Kiai Imad, muncul juga narasi-narasi Imad gimana, beliau itu seorang alim. Begitu juga sebaliknya, misalkan ada seorang habib yang alim langsung disebut namanya, itu adalah suatu hal yang nggak boleh. Jadi santuy saja, santai saja. Jadi namanya juga tidak akan merubah nasab kita. Walaupun misalkan nih saya keturunan dari Brahma Kumbara misalkan, kemudian ada orang yang enggak, Hanan itu bukan keturunan Brahma Kumbara, keturunannya Pendekar Lu, suaminya Mesin. Ya kalau saya keturunan Brahma Kumbara, saya tidak akan mungkin menjadi, karena orang-orang tidak mempercayai kemudian saya beralih nasabnya. Saya kira di dalam nasab ini santai saja. Yang penting itu ke depan ini harus kita belajar bagaimana kita ini jangan mengedepankan nasab. Jadi yang di depan itu cukuplah Suzuki, Yamaha semakin di depan, hanya cukup Yamaha saja, tidak usah nasab. Jadi didiklah umat ini dengan bukan fanatisme buta dengan nasab. Ini sangat bahaya ya. Didiklah umat ini dengan objektif, didiklah umat ini dengan ilmu, didiklah umat ini dengan akhlak, didiklah umat ini untuk mencintai bangsanya, negaranya, dan didiklah umat ini untuk taat kepada ulama, taat kepada pemerintah. Jangan didik umat ini menjadi jiwa-jiwa pemberontak. Cukuplah Khalil Gibran yang menuliskan jiwa-jiwa pemberontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira bagi saya urusan nasab ini sudah hatam bagi saya. Saya tidak akan melanjutkan lagi insya Allah, kecuali ada suatu hal yang penting. Santri kamar mandi, toilet sekaligus untuk kamar mandi ya. Ini jadi showernya shower tanam nanti. Jadi showernya nanti shower tanam. Ada ruang ini pakai granit. Kita sebelahnya juga sama pakai shower juga, shower tanam juga, semuanya shower tanam. Jadi pakai shower tanam. Ini Mas Imam lagi membersihkan, jadi pakai shower tanam juga semuanya, pakai shower tanam. Jadi nanti showernya. Nah ini kita juga pakai granit semua ya, nyoba pakai granit. Ini untuk jeding wudhunya, jeding wudhu masih dibuat. Oke, nyoba pakai granit. Nah ini juga model begini ya, tapi sama. Ini yang ini tanpa toilet ya, jadi khusus kamar mandi aja, tapi juga sama shower tanam. Ini juga, ini Pak tukang lagi. Nah setelah toilet kita akan meneruskan garap ini ya, nanti di lantai 2-nya nanti doakan. Juga meneruskan ini nanti. Ini juga nanti mudah-mudahan bisa nerus ke atas ini. Mohon doa semuanya teman-teman, mudah-mudahan bisa segera lunas ya wakaf tanah itu. Jadi kita, bagi yang belum tahu, jadi kita membebaskan lahan di sekitar pondok pesantren
1.300 meter persegi, 1 meternya Rp120.000. Jadi bisa wakaf dari 1 meter. Jadi kalau 1 meter wakafnya ya 120, kalau 2 meter berarti 240, dan kalau 3 meter 360 dan seterusnya. Bisa dikirim ke, kalau yang berkenan ya, kalau yang berkenan ikut wakaf bisa dikirim ke rekening saya pribadi atau rekening yayasan. Kalau yang bangunannya cari-cari sendiri ya. Kecuali kamar santri, tapi bukan saya yang nangani. Mohon doa semuanya teman-teman, mudah-mudahan bisa segera lunas ya wakaf tanah itu. Jadi kita, bagi yang belum tahu, jadi kita membebaskan lahan di sekitar pondok pesantren 1.300 meter persegi, 1 meternya Rp120.000. Jadi bisa wakaf dari 1 meter. Jadi kalau 1 meter wakafnya ya 120, kalau 2 meter berarti 240, dan kalau 3 meter 360 dan seterusnya. Bisa dikirim ke, kalau yang berkenan ya, kalau yang berkenan ikut wakaf bisa dikirim ke rekening saya pribadi atau rekening yayasan. Kalau yang bangunannya cari-cari sendiri ya. Kecuali kamar santri, tapi bukan saya yang nangani.